Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Saudaraku, ada 3 cara atau 3 langkah-langkah dalam kehidupan kita agar hidup kita penuh dengan keberkahan disertai rizki yang melimpah insya Allah. Yang pertama adalah yuk sama-sama kita beribadah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok ibadah total dikaitkan dengan keberkahan hidup dan rezeki yang melimpah? Karena kita meyakini bahwa rezeki yang kita terima semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajar saja kita senantiasa bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata yang ada di muka bumi ini kecuali seluruhnya telah Allah jamin rizkinya. Jadi jangan khawatir dalam kehidupan kita, yakin sepenuhnya bahwa Allah telah menjamin rizki kita. Nyamuk aja yang nggak bisa terbang, maksudnya cicak yang nggak bisa terbang bisa menangkap nyamuk. Burung yang begitu tinggi ya bisa nukik ke dalam laut dan menangkap ikan. Padahal burung hidupnya di udara, ikan di air, bisa menangkap ikan. Begitulah takdir rizki yang telah Allah tetapkan. Apalagi kita sebagai manusia nggak boleh ragu lagi bahwa kita yakin seyakin-yakinnya Allah telah mengatur rezeki kita, maka sewajarnya kita beribadah total kepada Allah sebagai sang pemberi dan sang penjamin rezeki kita. Salah satu implementasi ibadah total kita kepada Allah adalah kita menyesuaikan jadwal-jadwal harian kita, jadwal-jadwal kerja dan aktivitas kita dengan jadwalnya Allah. Jangan dibentur-benturkan. Jadwal-jadwal sholat yang telah Allah tetapkan sudah sedemikian rupa diatur dengan indahnya demi kesuksesan hidup kita, maka jangan coba-coba ditabrak-tabrakin atau dilambat-lambatin dengan alasan apapun gitu, kecuali memang alasan darurat, musibah, kematian dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada alasan apapun, cuma alasan kerja, aktivitas, sebaiknya seluruhnya jadwal kerja kita, aktivitas kita, hidup kita, semuanya disesuaikan mengikuti jadwalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu-waktu sholat adalah waktu yang utama, waktu yang lain kerja, aktivitas menyesuaikan dengan jadwal sholat. Itulah diantara implementasi ibadah total kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa bangun pagi sholat subuh. Apalagi yang laki-laki wajib sholat subuh berjamaah di masjid. Subhanallah. Kenapa kok sholat subuh dikaitkan dengan keberkahan dan rezeki yang melimpah? Jelaslah, orang yang sholat subuh tidak akan terlambat bekerja atau kuliah atau belajar. Orang yang sholat subuh adalah orang yang siap bersaing. Orang yang sholat subuh adalah orang yang siap memenangkan pertandingan dan pertempuran. Orang yang sholat subuh, tanda orang itu bukan pemalas, orang yang rajin. Orang yang sholat subuh, ciri orang yang modern. Orang yang modern artinya adalah orang-orang yang hari-harinya penuh dengan efektivitas kerja-kerjanya luar biasa. Apalagi kita yakini sholat subuh itu sholat yang paling betul-betul dapat perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya orang yang sholat subuh itu akan disaksikan, didoakan, didukung, di-backing oleh para malaikat. Subhanallah. Kalau malaikat sudah doain kita, backing kita, menyaksikan perjalanan kita dari rumah sampai ke masjid, maka kita yakin dengan seyakin-yakinnya hidup kita penuh dengan keberkahan karena senantiasa didoakan oleh para malaikat. Subhanallah. Begitu pula dari aspek kesehatan misalnya, kata ahli-ahli kesehatan bahwa
jam 2 malam itu O3 atau kita kenal dengan ozon itu turun ke bawah ya, sampai kira-kira matahari terbit atau jam 7 dia naik lagi ke atas. Berarti orang yang sholat subuh keluar rumah gitu ya, menghirup udara di luar rumah, berarti dia menghirup udara O3 atau ozon. Dan sangat bagus untuk terapi kesehatan, terapi pernapasan itu adanya di pagi hari. Subhanallah, makin banyak lagi daftar keberkahan, keutamaan, kemudian apalagi ya, kelebihan, hikmah, fadilah di antara sholat subuh itu. Yuk sama-sama kita rajin bangun pagi, sholat subuh. Buat yang laki-laki berjamaah ke masjid. Yang ketiga adalah kita rajin silaturahim, menjalin hubungan cinta dan kasih sayang kepada semua orang, terutama yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua kepada pasangan hidup kita, kemudian anak-anak kita, kemudian sanak famili, keluarga besar, kemudian tetangga kita, teman-teman di kerja, dan akhirnya kepada masyarakat luas. Senantiasa kita menjalin hubungan silaturahim. Silah artinya hubungan atau tali, rahim artinya kasih sayang. Jadi silaturahim tali kasih atau ikatan kasih sayang. Nah, banyak sekali dalam Al-Quran yang mengajarkan kita agar kita hidup berbaik-baik kepada Allah dan kepada sesama manusia, menjalin hubungan baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Duribat alaihimud dillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kamu akan ditimpa kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada, nauzubillah, kecuali jika kamu mau menjalin hubungan yang baik kepada Allah dan menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Yuk sama-sama kita menjadi hamba Allah yang baik, juga pada saat yang bersamaan kita juga menjadi manusia-manusia yang menebar kebaikan kepada sesama manusia. Dalam ayat Quran, dalam hadis, contoh-contoh konkretnya, langkah-langkah detailnya banyak sekali. Bahkan kita harus bertetangga dengan sebaik-baiknya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dihormati tetangganya. Begitu pula hidup antar agama, menghormati kepercayaan orang lain. Luar biasa Allah mengajarkan kepada kita, misalnya di dalam surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Jangan kamu menghina, menjelek-jelekan Tuhan-Tuhan mereka selain Allah, karena nanti mereka akan membalas menjelek-jelekan atau mencaci maki Tuhanmu dengan penuh kebencian dan tanpa ilmu pengetahuan. Jadi sedemikian indahnya, banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah kita diajarkan oleh Allah agar kita hidup berbaik-baik. Berbaik-baik kita hubungan kepada Allah dan berbaik-baik kita hubungan kepada sesama manusia. Dengan berbaik-baik atau menjalin silaturahim kepada sesama manusia, maka banyak sekali akan keberkahan yang kita dapat. Kita akan bisa saling berta'aruf, berta'awun, bertakaful, ya, bergotong royong, bekerja sama, senasib sepenanggungan, kemudian banyak kenalan, banyak channel, banyak koneksi, banyak kemudahan mendapat pertolongan, banyak hal-hal yang bisa kita kerjasamakan, kolaborasi dan sebagainya, sehingga hidup ini mudah sekali jika kita banyak teman, banyak kenalan, banyak koneksi. Marilah sama-sama sekali lagi kita senantiasa menjalin silaturahim kepada siapa saja agar hidup kita semakin mudah, semakin berkah, dan semakin rizkinya melimpah. Sekali lagi, 3 langkah inilah yang akan menjadikan hidup kita penuh dengan keberkahan dan rizki melimpah. Yang pertama, ibadah total kita kepada Allah, di antaranya dengan menyesuaikan jadwal waktu-waktu kita dengan jadwalnya Allah.
Yang kedua, kita bangun pagi, sholat subuh tidak pernah terlambat sehingga kita senantiasa siap hidup, bertempur, bersaing dengan siapapun, menjadi orang yang terdepan di dalam seluruh aktivitas kita. Dan yang ketiga adalah kita rajin bersilaturahim sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang hidupnya senantiasa dilimpahkan cucuran rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, sehingga kita ingin seluruh gerak langkah aktivitas kita senantiasa di dalam bimbingan dan lindungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.